kepalanya Faye gitu. Berarti kan wah ini udah separuh nih yang kita kuasai. Jadi mungkin itu ya minat yang dimaksud sama Faye tadi gitu ya. Oh. Hai semua, welcome back to my YouTube channel Elaborasi TV. Seperti biasa, buat teman-teman yang belum tahu, apa sih itu Elaborasi TV? Jadi kita adalah sebuah media yang bergerak untuk menginformasikan kepada orang banyak gitu, khususnya para pemuda, bahwasannya di era yang sekarang menuntut ilmu itu udah menjadi sebuah kewajiban, sebuah keharusan, namun tidak mengharuskan teman-teman menuntut ilmu itu di sekolah, karena sekarang basis untuk sekolah itu bisa menuntut secara online ya. Ada juga sekolah yang mewajibkan blended learning, ada tatap muka per berapa persen dalam satu semesternya. Jadi nggak harus teman-teman datang sekolah. Jadi se-fleksibel itu sekarang dunia pendidikan. Maka dari itu teman-teman juga perlu tahu nih ilmu terbaru. Melalui nantinya Elaborasi akan ngasih tahu info seputar dunia pendidikan yang terupdate, baik itu beasiswa dan lain-lain. Nah, seperti biasa, teman-teman, hari ini kita akan sharing ya, bersama narasumber pastinya yang kira-kira kalau kalian lihat dari CV-nya ya, itu udah sangat meyakinkan banget ya teman-teman untuk hadir atau menjadi narasumber pada sesi kali ini. Nah, bagaimana narasumber kita tadi? Mungkin saya sedikit bacain dulu nih, ya, informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bakal kenal langsung dengan narasumbernya. Nah, jadi narasumber kita nih hari ini ya, untuk pada video kali ini, untuk namanya adalah Fayana Alisha Daviani. Wah, ini kalau udah dari nama aja itu udah kelihatan si anaknya nih banyak banget prestasinya yang mungkin nanti kita bakalan menjadi orang yang ciprat gitu ya, atau tersulut api semangatnya gitu ya, karena kita mendengar sesi sharing ini pada sore hari ini ya. Beliau juga aktif membaca, menulis gitu ya, menggambar, bermain alat musik. Dan tidak pastinya kalau orang-orang yang tanda kutip punya prestasi yang baik, biasanya cara dalam berbicara, menyampaikan baik itu ide atau gagasan, itu pasti baik gitu ya. Berarti tingkat public speaking juga bagus. Nah, biasanya seperti itu teman-teman. Nah, mungkin tanpa berlama-lama ya, kita langsung kenal aja nih sama, saya manggilnya kakak aja ya, Kak Faya. Boleh Kak Faya sapa teman-teman dan kenalan mungkin singkat saja. Oke, siap. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Mahathir atas kesempatannya dan juga teman-teman kakak-kakak dari Elaborasi TV yang sudah memberikan kesempatan nih buat aku bisa sharing bareng sama teman-teman semua yang ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman semua yang ada dan sedang menonton siaran hari ini gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, tadi sudah diperkenalkan juga sama Kak Mahathir juga ya. Nama aku Fayana Alisha Daviani. Teman-teman bisa panggil aku Fayana atau Fai. Aku saat ini usianya 17 tahun. Baru kemarin tanggal 6 Maret tahun 2005 aku lahir. Jadi tahun ini usianya aku 17 tahun dan aku duduk di kelas 2 SMA di salah satu sekolah di Kota Depok, yaitu SMA Islam Dini Daktika. Dan aku ini juga salah satu anak yang memang tertarik dalam dunia pendidikan dari kecil nih teman-teman semua. Jadi sedikit cerita juga mungkin. Aku adalah seorang penulis, latar belakang aku background-nya ada di dunia literasi baca tulis, yang mana sebenarnya kalau teman-teman lihat zaman sekarang gitu ya, literasi baca tulis ini mungkin teman-teman ngelihatnya, oh cuma sekedar baca aja atau sekedar nulis aja. Padahal sebenarnya itu bisa menjadi salah satu elemen pendidikan teman-teman semua. Makanya kenapa aku salah satu orang yang fokus dalam dunia pendidikan, karena aku dimulai dengan pendidikan literasi baca tulis. Jadi di tahun 2021, alhamdulillah aku menjadi winner Putri Pendidikan Remaja Indonesia
Indonesia tahun 2021 di tingkat nasional, dan juga mendapatkan anugerah kebudayaan Indonesia dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di tahun 2021, dan semua itu dilatar belakangi oleh pendidikan literasi baca tulis. Jadi kebetulan karena aku merupakan penulis yang sudah menerbitkan 55 buku, teman-teman semua mungkin kalau misalkan teman-teman pernah baca atau pernah lihat gitu ya di Gramedia gitu, ada buku-buku di rak-rak buku anak-anak kayak gitu. Jadi memang segala sesuatu itu bisa kita jadikan sebagai bentuk elemen pendidikan, teman-teman. Selagi kita mau untuk berproses dan belajar, insya Allah pasti akan bisa. Dari aku seperti itu, mungkin ke Mahathir. Wah, terima kasih Pak ya atas perkenalan yang menarik. Tapi sebelum kita lanjut, kita ucapin dulu ya teman-teman. Selamat ulang tahun. Semoga umur yang sekarang itu menjadi keberkahan tidak hanya untuk diri Faya, tapi juga orang-orang yang di sekitar Faya gitu. Mungkin termotivasi karena ngelihat wah Faya makin hari kok makin semangat gitu ya, makin giat lagi menulis ya gitu. Oh kenapa saya tidak termotivasi karena melihat teman seperti ini gitu ya. Jadi selamat Faya. Siap. Nah, tadi sudah ngenalin nih ke sekolah dan sekarang duduk di kelas 2. Kalau boleh sedikit bertanya sebelum kita berkutik di seputar dunia pendidikan, kalau dari ini lebih ke manajemen mengatur waktu gitu, mungkin menjadi sedikit menarik kalau misalnya teman-teman juga yang nonton, ternyata kita tuh sebagai mahasiswa di sekolah menengah atas atau SMA gitu ya, ternyata bisa juga aktif seperti layaknya kakak-kakak kita yang ada di bangku kuliah gitu ya. Karena kan kayak mikir, oh saya masih anak SMA gitu, nggak perlu nulis lah nanti kalau misalnya kuliah. Tapi ketika nanti di kuliah, wah kayaknya aku nggak bisa nulis nih, nanti aja nunggu pas sudah kerja. Tapi sampai keterusan seperti itu akhirnya nggak jadi nulis kan. Tapi mungkin sedikit dikasih tips gitu ya. Gimana sih Pak yang ngatur waktu selama ini gitu? Boleh Pak? Oke, siap. Mungkin kalau dari aku pribadi, sebenarnya poin utamanya adalah nggak ada kata terlambat, teman-teman semua. Jadi mungkin teman-teman ngelihat nih kayak, wah dia udah sukses dari SMP, aku udah SMA, kok aku belum sukses-sukses, atau misalkan aku masih harus banyak banget yang dipelajarin dari dia, atau misalkan, dia kuliah, oh berarti mungkin dia suksesnya karena dia udah kuliah, atau mungkin bahkan ada orang yang dia udah sukses dari dia masih SD, dari dia masih 15 tahun, tapi bahkan ada orang yang mungkin dia mendapatkan pekerjaannya pas 20 tahun, atau gimana. Segala sesuatu dan yang orang-orang dapatkan itu pasti ada waktunya masing-masing, teman-teman semua. Jadi masing-masing dari kita itu pasti waktunya berbeda-beda. Kayak misalkan teman-teman semua mungkin aware dalam dunia pendidikan misalkan umur 9 tahun misalkan, tapi ada juga yang misalkan pas 17 tahun. Ada juga yang pas 22 tahun. Jadi semua orang, setiap orang itu pasti berbeda-beda. Jadi tidak ada kata terlambat kita untuk belajar. Kayak misalkan teman-teman udah ngerasa aku di SMA, aduh kenapa nggak dulu pas aku SMP ya aku berkaryanya. Atau misalkan teman-teman semua udah kuliah terus kayak ya aku nyesel nih gak berkarya dari SMA, aku takut nih, atau misalkan aku insecure nih sama anak-anak SMA zaman sekarang. Gak ada kata terlambat, teman-teman semua. Dan kalau dari aku pribadi, gimana caranya nih kita sebagai seorang pelajar misalkan, atau misalkan kakak-kakak semua yang nonton di sini juga udah jadi mahasiswa, atau misalkan udah sambil magang kayak gitu, kira-kira gimana sih caranya kita untuk bisa menyeimbangkan gitu antara akademik dan juga non-akademiknya itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman pernah dengar ada satu statement yang bilang bahwa kalau kita fokus di akademiknya aja, non-akademiknya akan hilang. Tapi kalau misalkan kita fokus di non-akademik, akademiknya akan hilang. Padahal hal itu bisa kita patahkan stereotipnya, teman-teman. Dengan cara apa? Mungkin teman-teman bisa lihat di sini, ini ada jadwal harian aku, teman-teman semua. Jadi memang aku ini salah satu anak yang senang banget untuk bikin target, kemudian juga bikin jadwal harian, karena menurut aku itu adalah bagian paling penting, gimana caranya aku untuk bisa memiliki target-target ke depannya. Jadi aku tahu nih tujuan aku mau kemana gitu. Itu perlu teman-teman ketahui bahwa memang kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang pelajar misalkan, kita harus punya tujuan nih. Kira-kira tujuan kita nih untuk apa? Belajar tuh untuk apa? Apakah cuma sekedar untuk mendapatkan eksistensi di kuliah, atau misalkan kita ingin memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, apakah kita ingin menghasilkan karya yang ingin dibaca atau dilihat sama banyak orang,
orang, kita semua harus punya tujuan itu. Dan tujuan itu bisa teman-teman tulis. Karena kalau misalnya dari aku pribadi, kalau aku tulis dan aku pajang itu di tempat yang selalu aku kunjungi, aku kan akan baca itu setiap hari. Dan itu akan masuk ke alam bawah sadar aku, kemudian aku akan semangat untuk ngejar si target aku itu, kayak gitu. Kemudian juga teman-teman semua bisa nih bikin pelan-pelan terkait dengan jadwal harian. Kayak misalkan teman-teman membagi waktu antara kegiatan sekolah dengan kegiatan organisasi. Ternyata ada yang bentrok nih. Wah, teman-teman bisa nih, misalkan pas paginya aku sekolah dulu deh, nanti organisasinya pas sorenya, kayak gitu. Jadi teman-teman bisa mungkin untuk mengatur jadwal teman-teman versi teman-teman masing-masing. Karena kalau misalnya kita bicara gimana nih cara bagi waktu, pasti masing-masing orang itu punya versinya masing-masing, teman-teman. Mungkin kalau dari aku pribadi, aku bikin jadwal harian di buku. Tapi ada orang juga yang dia, ya udah aku nggak usah bikin jadwal, aku udah bisa naruh itu di alam bawah sadar aku berdasarkan skala prioritas, kayak gitu. Jadi memang masing-masing orang memiliki caranya masing-masing. Dan pada intinya, gimana caranya agar kita bisa tetap menjaga akademik kita, non-akademik kita, kemudian juga kegiatan kita di luar, adalah fokus, teman-teman. Karena kalau misalkan sebaik apapun jadwal yang kita bikin, sekeren apapun tujuan hidup kita, kalau misalkan kita nggak fokus ketika kita menjalankan sesuatu, semua itu akan sia-sia. Kayak misalkan teman-teman udah bikin target nih, udah bikin jadwal, paginya pengen sekolah dulu, abis itu nanti sorenya baru deh aku rapat organisasi, misalkan. Tapi ternyata teman-teman semua nggak fokus nih pas lagi ngerjain belajar, atau misalkan teman-teman nggak fokus pas lagi ngerjain tugas, malahan teman-teman rapat misalkan pas teman-teman lagi sekolah, kan itu bukannya malah maksimal, jadi kebelah dua kan jatuhnya gitu. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan itu perlu adanya fokus, teman-teman. Jadi inilah yang perlu kita bangun, dan tenang aja, nggak ada yang instan. Jadi semua itu adalah proses. Mungkin kalau misalkan kita mikir, wah dia udah jago banget nih bagi waktunya, aku belum. Nggak apa-apa, semua itu proses dan itu perlu dinikmati. Kalau dari aku kayak gitu sih, Kak. Iya, hanya kemasan mie yang instan. Oke, baik. Bikin ya, 5 menit gitu kan. Iya benar, dan ada tutorialnya. Tapi kalau kita pengalaman hidup itu setiap orang beda-beda. Mungkin kita bisa belajar sama orang, tapi mau nggak mau kita harus belajar dan merasakan gitu. Karena nggak instan benar kan kayak tadi. Nah mungkin itu pembukaan. Selanjutnya mungkin ini sih, kita mau masuk ke background kenapa sih saya bisa masuk dan terjun ke dalam ranah semua kegiatan saya itu berkaitan sama dunia literasi, terus dunia pendidikan gitu. Nah kalau misalkan tapi sebelum masuk ke situ, kita coba tanya dulu nih, karena saya kan dari Jawa Barat ya gitu. Kira-kira makanan favoritnya di Jawa Barat apa tuh Pak? Kalau misalnya kan ya tahu lah ya, karena punya kakek dan Sumedang, tahu Sumedang. Kalau saya gimana Pak? Paling suka sama batagor sih. Tidak ada hari tanpa batagor kalau buat aku ya. Soalnya kayak enak banget gitu loh teman-teman, ya nggak sih? Gitu. Batagor tuh paling tercinta. Kalau ke Bandung pasti beli batagor. Soalnya juara batagor Bandung. Wah, ternyata seorang saya makannya batagor. Nah, mungkin teman-teman kalau biar bisa punya spirit seperti saya, aku kayaknya harus mengonsumsi batagor juga gitu ya. Bisa. Bukan habit seseorang yang punya progres bagus, terus prestasi bagus, biasanya kan kita bisa tiru gitu ya, mungkin dari makannya. Oke, nah selanjutnya ini lebih ke ranah ini sih, kita mulai masuk ke ranah apa yang lakukan gitu. Kenapa sih malah tertarik dan bergabung dalam kegiatan duta pendidikan gitu? Mungkin sebelum ke nasional kan pasti dari provinsi juga ya, kan? Nah itu kenapa sih Pak? Oke, kalau buat duta pendidikan itu sendiri, sebenarnya kalau dari kami sebagai duta pendidikan atau putra-putri pendidikan itu ada di bawah organisasi Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia. Jadi memang putra-putri pendidikan Indonesia ini sendiri sudah memiliki berbagai cabang di setiap provinsinya. Jadi kayak misalkan di Jawa Barat, di DKI Jakarta, di Jambi, di Riau, kemudian di Papua bahkan gitu. Jadi memang putra-putri pendidikan Indonesia ini ada di setiap provinsinya gitu. Nah, salah satunya di Provinsi Jawa Barat. Dan kenapa aku masuk ke duta pendidikan ini di bawah Ikatan Pemuda Prestasi Indonesia ini? Karena
Putra-putri pendidikan Indonesia ini berbeda dari ajang-ajang yang lainnya. Apa nih yang membedakan? Karena namanya putra-putri pendidikan Indonesia, pasti kita fokusnya adalah pendidikan. Dan yang membedakan ajang kita dengan ajang yang lain adalah adanya advokasi. Advokasi tentang apa? Advokasi pendidikan. Dan setiap orang yang masuk ke dalam duta pendidikan atau orang yang menjadi finalis putra-putri pendidikan, pasti advokasinya berbeda-beda. Kayak misalkan nih aku, latar belakang aku ada di literasi baca tulis. Ya udah, advokasi aku judulnya Libat Emas atau literasi baca tulis untuk generasi emas. Yang mana advokasi itu sudah berjalan sebenarnya dari tahun 2013, cuma baru dinamain aja karena adanya ajang putra-putri pendidikan Indonesia ini gitu. Kemudian misalkan teman aku atau senior aku gitu ya, dia bikin tentang advokasi pendidikan kesehatan, atau advokasi pendidikan karakter, atau advokasi pendidikan formal non-formal kayak gitu. Masing-masing dari kita pastinya memiliki latar belakang dan keresahannya masing-masing. Sehingga itu yang menyebabkan advokasi kita berbeda-beda. Jadi memang kenapa aku bergabung di Putra-Putri Pendidikan Indonesia ini sendiri, khususnya untuk di Provinsi Jawa Barat, karena aku tahu nih, wah, masih banyak banget nih yang harus dievaluasi bersama. Mungkin dari aku pribadi juga masih harus banyak yang dievaluasi terkait dengan literasi baca tulis. Makanya kenapa advokasi aku di Putra-Putri Pendidikan Indonesia Jawa Barat ini adalah berkaitan dengan literasi baca tulis. Karena misalkan aku ingin meningkatkan minat baca anak-anak di Indonesia. Kemudian juga misalkan aku ingin anak-anak di Indonesia ini tahu bahwa budaya literasi adalah budaya yang harus kita bangun kayak gitu. Jadi memang sebenarnya pada intinya advokasi adalah salah satu kunci kita sebagai putra-putri pendidikan kayak gitu. Nah, salah satunya juga sebagai seorang duta pendidikan, karena setiap duta pendidikan itu adalah influencer, yang mana sebenarnya influencer itu nggak cuma orang yang dia punya ribuan followers atau dia terkenal aja, tapi influencer itu berasal dari kata influence atau mempengaruhi. Nah, kami sebagai seorang duta pendidikan itu perlu untuk memiliki kemampuan bisa mempengaruhi orang lain gitu. Jadi memang kita sebagai seorang duta pendidikan perlu adanya advokasi dan juga bisa mempengaruhi orang lain untuk bisa masuk ke ranah pendidikan dan masuk ke ranah yang positif. Dari aku seperti itu mungkin, Kak. Oke. Ini menghipnotis orang tuh bukan yang kerana yang nggak benar ya. Ini benar-benar untuk mengajak yang tadi mungkin orang tidak paham terkait aku nggak suka ngebaca nih gitu. Padahal dengan kita membaca kita tuh sudah memiliki mungkin separuh dunia ini, karena orang menulis buku kan adalah sebuah di mana orang mencurahkan isi pikirannya kan. Ketika kita ngebaca, misalkan baca buku saya yang ada di Gramet gitu, berarti saya ini sedang ngebaca isi sesuatu ide yang ada di kepalanya saya gitu. Berarti kan ini udah separuh nih yang kita kuasai. Jadi mungkin itu ya minat yang dimaksud sama kayak tadi gitu ya. Kalau misalnya ini sekarang tahun ini lagi menulis buku juga berarti Faya? Iya betul, jadi memang masih lanjut juga sih kebetulan gitu, masih lanjut sampai sekarang. Tapi buku yang sekarang ditulis arahnya lebih kemana Faya? Kalau dulu kan jadi kalau misalkan aku itu kan sebenarnya nulis buku tuh dari 2013. Jadi 2013 itu aku masih kelas 2 SD. Dan waktu aku masih kelas 2 SD itu kan jadi biasanya kalau di penerbit aku itu kan namanya KKPK atau kecil-kecil punya karya. Mungkin kalau teman-teman tahu gitu ya, pernah koleksi dulu karena sempat nge-boom juga gitu ya atau masih SD. Dan KKPK ini kan dia target usianya yang menjadi penulisnya itu cuma sampai 12 tahun aja. Sedangkan karena aku sekarang juga udah 17 tahun, aku lebih ke arah yang remaja-remaja kayak self-development, self-improvement, terus gimana caranya biar nggak insecure misalkan, mengatasi berbagai tantangan-tantangan remaja-remaja zaman sekarang, kayak gitu. Mungkin juga nanti aku masukkan juga unsur-unsur pendidikannya remaja misalkan, atau kayak gimana, kayak gitu sih, lebih ke ranah sih itu sebenarnya kalau untuk sekarang. Berarti kalau ditanya kapan mulai aktif di organisasi di luar sekolah, berarti jawabannya di tahun 2013 itu ya, atau mundur lagi? Iya sih, kalau untuk dari organisasi sendiri sebenarnya kan ada komunitas, ada organisasi ya. Kalau komunitasnya itu sendiri, komunitas tuh aku udah bergabung dari SD kebetulan. Jadi memang dalam kami sebagai seorang penulis anak-anak gitu ya, ada namanya KPCI atau Konferensi Penulis Cilik Indonesia. Nah itu adalah salah satu bagian dari komunitas kita juga nih, kita berkumpul. Misalkan anak-anak yang emang suka nulis, anak-anak yang peduli sama budaya literasi, itu biasanya kami punya komunitasnya sendiri, komunitas kepenulisan. Jadi memang kalau misalkan dari komunitas itu sendiri,
sendiri aku sudah bergabung itu dari SD. Tapi kalau secara organisasi terstruktur untuk bikin-bikin program, kemudian mulai terjun ke ranah kementerian, misalkan juga berkoordinasi dengan pemerintah Kota Depok, bahkan masuk ke forum anak, itu aku dari kelas 1 SMP. Jadi kalau untuk komunitasnya itu sendiri, aku masuknya dari SD untuk organisasi, bikin-bikin program, belajar bikin tor, belajar bikin rundown, itu aku dari kelas 1 SMP, kayak gitu. Wah, pengalamannya udah melalang buana. Saya kayaknya SD masih main kelereng sih kayak. Aku juga main kelereng sih kayaknya. Oke. Sekarang tadi udah dijawab juga, kayak sekarang sekolah di Depok ya, lebih tepatnya. Emang tapi kalau tinggalnya emang di Depok? Iya, di Depok juga. Oh, oke. Kita mulai agak dikit bahasannya mulai agak berat. Tadi mungkin sudah nyinggung juga ya, fokusnya adalah literasi, tulis dan baca gitu. Tapi kalau misalnya ditanya, apakah keresahan itu masih sama Faya dengan Faya pertama kali terjun di ranah itu sampai sekarang? Apakah stagnat? Terus apakah udah mulai itu Kak, saya coba melakukan beberapa kegiatan gitu. Ada yang dirasa meningkat ya gitu dari tempat-tempat yang saya ajak kolaborasi atau komunitas saya lakukan gitu kan, pasti ada dampak dan impactnya ya gitu. Apakah masih sama atau bagaimana Pak? Berarti untuk lebih ke dampak untuk orang lainnya gitu ya? Gitu. Kalau misalkan dari aku pribadi sebenarnya kan aku masuk ke ranah, mungkin ini ke ranah literasinya kali ya Kak ya? Iya. Benar. Karena literasinya itu sendiri, karena kebetulan selain aku juga di rumah ada rumah baca, kemudian aku juga aktif untuk menjadi narasumber juga di berbagai acara gitu. Jadi memang sebenarnya sejak aku jadi seorang penulis dari tahun 2013, aku juga secara nggak langsung itu belajar public speaking. Karena memang sebenarnya biasanya kan kalau kami sebagai seorang penulis itu kan biasa di launching buku, kemudian juga kita ditanya-tanya inspirasinya apa nih, kayak dari mana gitu-gitu kan. Dan memang dari situ kemudian aku belajar untuk bisa berbagi kepada teman-teman di lingkungan sekitar, karena pada saat aku melihat nih kepada teman-teman yang mungkin dari dulu aku ke sekolah-sekolah atau misalkan pas lagi pandemi COVID-19 juga secara online, secara daring, lewat Zoom meeting, lewat Google Meet kayak gitu, aku juga melihat bahwa wah ternyata yang masih belum aware sama literasi itu juga menjadi tantangan kita, menjadi tugas kita bersama untuk bisa ngasih tahu ke mereka, mengedukasi mereka, sosialisasi ke mereka gitu. Jadi kalau misalkan aku melihat nih terkait dengan misalkan kayak tempat-tempat yang sudah aku datangi, atau misalkan organisasi-organisasi yang pernah aku berikan materi kayak gitu, materi berupa misalkan kayak aku materi literasi, atau misalkan materi terkait dengan pendidikan itu sendiri, aku melihatnya itu mereka berkembang secara berproses kalau dari aku pribadi, karena biasanya kalau misalkan dari aku selesai ngisi acara nih, kemudian kan biasanya suka follow-followan atau misalkan ada beberapa komunitas yang dia ngundang aku lagi kayak gitu, dan kemudian aku melihat mereka tuh kayak wah dulu nih dia yang jawab pertanyaan aku nih, sekarang dia udah bikin buku kayak gitu. Terus kayak misalkan wah ini dulu yang follow aku pertama kali waktu aku ngisi acara di sini nih, wah ternyata dia sekarang jadi pegiat literasi, join organisasi kayak gitu. Jadi sebenarnya senang juga sih, karena memang ini nggak stuck di aku aja, karena sebenarnya dari dulu aku selalu percaya bahwa ilmu apapun yang didapatkan sama kita, kalau misalkan cuma kita keep sendiri aja dan nggak ada orang lain yang tahu, itu ya udah nggak ada orang lain yang tahu, dan yang untung ya cuma diri kita sendiri aja, tapi kita juga bisa rugi karena kita nggak membagikan ilmu itu kepada orang lain. Jadi sebenarnya kalau dari aku pribadi, aku ingin kalau misalkan aku dapat ilmu itu aku bagikan. Buat apa? Karena jadi ilmunya nggak stuck di aku doang, nggak cuma berhenti di aku doang. Jadi kayak misalkan nih teman-teman yang misalkan belum teredukasi terkait dengan pentingnya literasi baca tulis, kemudian aku bagikan kepada mereka, dan kemudian misalkan mereka juga membagikan kepada teman-teman yang lain, atau misalkan kemudian teman-temannya yang lain itu berbagi kepada keluarganya, kan itu bisa menjadi salah satu bentuk apa ya, estafet gitu kan ya, dan itu juga akan menjadi estafet kebahagiaan, kebermanfaatan, dan itu juga akan menjadi salah satu bagian dari proses itu sendiri, karena salah satu tujuan aku untuk bisa berbagi adalah untuk menumbuhkan budaya literasi itu sendiri. Jadi memang sebenarnya kalau dari aku pribadi, untuk dampak yang diberikan itu semuanya aku kembalikan lagi kepada teman-teman semua. Karena aku dari dulu itu selalu yang ya udah kalau misalkan aku udah ngisi acara di sini, kalau niat aku udah baik, ya udah tugas aku cuma sampai situ aja. Terkait dengan dampak apa yang mereka dapatkan, itu silakan dikembalikan lagi kepada teman-teman semua. Karena proses apapun yang teman-teman semua lakukan itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing. Kayak misalkan nih aku
aku habis ngisi acara di satu organisasi, mungkin ada yang dia terlihat nggak mendengarkan banget, tapi kan kita nggak tahu apa misalkan itu masuk ke hati dia atau misalkan dia refleksi diri kayak gitu. Jadi sebenarnya masing-masing orang itu aku percaya bahwa prosesnya tuh berbeda-beda kayak gitu sih Kak, mungkin kalau dari aku. Oke, sip. Makasih Faya. Wah, ini ya sangat ringkas, padat, dan juga menjawab bahwasannya keresahannya tetap sama gitu dari Faya tentang literasi, cuman untuk impactnya lebih ke orang dan teman-teman yang mendapat sharing session dari Faya gitu kan. Dan feedbacknya benar sih, kalau untuk secara masyarakat atau umum gitu kita nggak bisa melihat perkembangan secara signifikan, tapi kalau misalnya itu dikabarkan kayak gitu, misalnya kemarin saya habis ikut ini acaranya Papaya, saya akhirnya tertarik, itu mungkin bisa menjadi validasi bahwasannya oh materi yang saya sampaikan itu ternyata diterima dengan baik dan diimplementasikan dengan baik. Itu keren banget sih. Nah ini mungkin ini pertanyaan yang kayaknya gampang untuk dijawab gitu, nggak perlu waktu lama gitu ya. Siapa sih yang menginspirasi Faya sehingga Faya menjadi sekarang gitu? Siapa sih Faya? Oke, kalau buat inspirasi itu sendiri, sebenarnya yang paling utama dari aku adalah orang tua aku. Karena memang mungkin ada juga teman-teman aku yang bilang bahwa orang tua adalah role model pertama anaknya. Dan kalau dari aku pribadi sebenarnya, aku itu masuk ke dunia literasi baca tulis dan kenal sama pendidikan literasi baca tulis itu dari orang tua aku. Karena alhamdulillah dari aku masih bayi, itu aku sering banget nih waktu aku masih usia 3 bulan, walaupun aku nggak ngerti gitu ya, aku sering banget dibacain buku. Jadi sering banget didongengin gitu sama orang tua aku. Dibacakan dongeng sebelum aku tidur, walaupun aku nggak ngerti gitu ya. Kemudian akhirnya dari aku dibacakan dongeng itu, aku 3 tahun udah bisa baca dan tulis sendiri, akhirnya aku diajak ke toko buku untuk beli buku aku sendiri kayak gitu. Misalkan kayak buku mana nih yang kamu pengen kayak gitu, aku dibeliin ensiklopedia dan lain sebagainya, belajar hal-hal yang aku inginkan kayak gitu. Hingga pada akhirnya aku usia 3 tahun udah bisa baca sendiri, akhirnya aku tertarik lah untuk nulis gitu. Jadi sebenarnya aku tertarik untuk nulis karena memang pada dasarnya dari kecil udah terpapar sama yang namanya buku. Jadi aku suka nulis itu karena suka baca nih, kurang lebih kayak gitu. Dan sebenarnya kalau dari orang tua sendiri, alhamdulillah orang tua sendirilah itu yang menjadi inspirasi aku untuk kenal sama pendidikan literasi baca tulis gitu. Jadi memang sebenarnya segala sesuatu yang aku dapatkan sekarang kayak misalkan public speaking, kemudian juga organisasi, aku belajar untuk bertemu sama teman-teman baru, kenal sama banyak relasi, itu semuanya berawal dari pendidikan literasi baca tulis. Dan orang yang menginspirasi aku itu adalah kedua orang tua aku sendiri, karena memang mungkin melihat juga ya bahwa kayak wah bekerja keras banget nih untuk bisa aku suka baca misalkan kayak gitu, atau kayak bekerja keras banget untuk aku bisa menjalankan apa yang aku inginkan kayak gitu. Jadi memang kalau misalkan untuk role model atau inspirasi aku sendiri itu berasal dari kedua orang tua aku alhamdulillah, dan pastinya juga ini sebagai rasa syukur aku kepada Allah juga, karena memang segala sesuatu yang aku dapatkan saat ini juga nggak akan ada kalau misalkan bukan dari nikmat Allah, bukan dari nikmat Tuhan kayak gitu teman-teman. Jadi memang sebagai bentuk rasa syukur kita juga bahwa memang segala sesuatu yang kita dapatkan itu semua ilmunya berasal dari Yang Maha Kuasa. Kalau dari aku kayak gitu sih Kak. Itu udah ini ya, udah benar dan jawabannya. Kalau sosok inspiratif lah ya bagi saya itu ya orang tua gitu. Nah, mungkin buat teman-teman juga yang masih kebingungan gitu ya, aduh aku butuh sosok inspiratif nih untuk menjadi seorang yang lebih keren atau lebih punya progres dalam kehidupan, yang gak usah bingung-bingung, itu orang tua gitu. Pasti ada satu poin yang bisa kita tiru gitu ya. Nah kalau ditanya ini pertanyaan yang cukup nggak pertanyaan terakhir, tapi bisa menjadi pertanyaan yang mungkin menginspirasi teman-teman juga di luar sana gitu ya. Kalau misalnya dikasih kesempatan, saya juga sekarang udah masuk kelas 2 SMA gitu ya, ntar lagi setahun lagi lah ya, karena kan sekarang udah akhir semester, akhir kenaikan kelas juga gitu. Kalau nanti masuk ke ranah perguruan tinggi gitu, saya disuruh memilih gitu ya, ingin melanjutkan kuliahnya itu di luar atau di dalam negeri. Mungkin karena pasti ada dreamnya gitu ya. Kalau misalnya boleh di-sharing sama teman-teman, boleh dong Pak. Oke, kalau dari aku pribadi sebenarnya aku memilih keduanya sih Kak.
both gitu, karena memang sebenarnya aku ingin merasakan keduanya. Kenapa? Karena kan aku tuh salah satu tujuan aku adalah aku pengen S2 juga. Jadi either aku misalkan kayak satunya di sini dulu, habis itu duanya di sana atau gimana kayak gitu, itu adalah nanti jalan aku ke depannya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ditanya pengen kuliah di dalam atau di luar, aku ingin merasakan dua-duanya sebenarnya kalau memang Allah nanti akan mengizinkan seperti itu. Jadi karena apa alasan aku ingin kedua-duanya? Kenapa nggak milih salah satu aja, di dalam aja atau di luar aja? Karena sebenarnya ini bisa menjadi salah satu perjalanan aku juga merasakan antara kuliah di Indonesia dengan juga nantinya misalkan budaya di luar negeri seperti apa, belajar juga nanti budaya di sana itu seperti apa, pelajarannya seperti apa misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya ini juga bisa menjadi hal yang akan menginspirasi aku juga ke depannya. Oh ternyata di Indonesia nih kuliahnya seperti ini, atau misalkan pelajaran-pelajarannya seperti ini, budaya di kuliah seperti ini kalau di Indonesia. Kemudian kalau misalkan di luar negeri budaya kuliahnya akan seperti ini kayak gitu. Jadi sebenarnya segala sesuatu yang kita lakukan, semua tempat yang kita datangi itu bisa menjadi inspirasi kita juga loh teman-teman. Kayak misalkan nih kita sekolah sekarang di Indonesia, atau mungkin teman-teman ada yang sekolah di luar negeri, atau misalkan teman-teman ada yang pernah ke luar negeri juga nih, terus ngelihat wah ternyata ada perbedaan budaya di antara negeri-negeri kita kayak gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu inspirasi kita juga nih, bisa menjadi salah satu hal yang kita dapatkan untuk kita menjadi berproses ke depannya. Kayak misalkan kita bisa membandingkan antara budaya Indonesia dengan budaya di Jerman misalkan, atau kita bisa membandingkan budaya perkuliahan di Indonesia dengan perkuliahan di Australia misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya ingin kuliah di mana antara Indonesia dan luar negeri, sebenarnya aku pengen dua-duanya karena aku ingin merasakan either di Indonesia seperti apa dan juga di luar negeri seperti apa. Karena pastinya salah satu tujuan aku juga pengen banget, siapa sih yang nggak pengen ngerasain kuliah di luar negeri gitu ya teman-teman, kurang lebih kayak gitu sih Kak. Masya Allah, keren. Semua jawaban Faya yang barusan itu tuh sebenarnya jawaban-jawaban teman-teman yang lulus S1 dan beranjak ke S2, dan sedikit speechless gitu, anak-anak SMA udah kepikirannya ke sana gitu. Mungkin kan banyak di luar sana, mungkin kalau misalnya mau lulus nanti jurusan apa, kuliah di mana, wah masih bingung Kak, gitu. Biasanya seperti itu ya, tapi tadi Faya dengan cepat, dengan yakinnya menjawab bahwasannya pengen kuliah di luar, otomatis Faya sudah tahu, dia udah menyusun rencana kehidupan yang akan datang itu seperti apa, dan itu memang wajib untuk kita lakukan teman-teman. Jadi nggak harus nunggu kuliah, nggak harus nunggu tamat kuliah teman-teman menyusun rancangan kehidupan. Jadi kalau misalnya bisa dilakukan sekarang, lakukan seperti apa yang dilakukan Faya tadi. Nah terakhir gitu ya sebelum kita tutup ya teman-teman, kalau sekarang kan udah menjadi seorang finalis Duta Pendidikan Nasional gitu, ini udah bukan lagi lingkupnya Jawa Barat tapi se-Indonesia Pak. Kalau misalnya ditanya gitu, program yang sedang dilakukan itu apa, dan mungkin harapannya ketika program ini selesai, apa yang ingin dilihat ke impact-nya ke ranah pendidikan? Oke, mungkin kalau dari harapan aku sendiri gitu ya Kak. Kalau misalkan di kami sebagai seorang putra-putri pendidikan, kami selalu menerapkan bahwa kami itu setahun menjabat tapi selamanya menginspirasi. Jadi mungkin kalau misalkan dari kami pribadi, memang masa jabatan kami hanya 1 tahun. Tapi bukan berarti kalau misalkan masa jabatan kami berakhir, SAS kita misalkan sudah tidak digunakan lagi, crown-nya sudah tidak digunakan lagi dan sudah diberikan kepada winner yang selanjutnya, yaitu bukan berarti kita sudah berhenti menginspirasi. Itu berarti ya ini adalah step lanjutan kita nih, dari kita yang awalnya seorang winner putri pendidikan, winner putra pendidikan, kemudian setelah kita nanti sudah lengser misalkan, atau misalkan kita sudah memberikan gelar winner kita kepada generasi yang selanjutnya, yaitu berarti kita sudah lebih tinggi lagi tingkatannya. Lebih tinggi tingkatannya dalam hal apa? Misalkan kita lebih menginspirasi orang lebih banyak lagi, atau kita masuk ke dalam platform yang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau dari kami pribadi, kuncinya adalah setahun menjabat selamanya menginspirasi. Dan kalau misalkan dari saya pribadi, saya menginginkan bahwa setiap orang ini memiliki hak pendidikannya masing-masing secara menyeluruh. Karena teman-teman perlu ketahui juga nih bahwa pendidikan sekarang itu nggak cuma dari akademik aja, atau misalkan pendidikan yang formal aja, atau pendidikan yang non-formal aja misalkan. Tapi pendidikan itu bisa bermacam-macam dan luas banget teman-teman. Kayak misalkan pendidikan karakter,
kan zaman sekarang kalau misalkan nggak sopan kan nggak diterima misalkan kayak gitu, atau kita juga harus mengutamakan bagaimana cara kita untuk merespon orang lain dan lain sebagainya, itu perlu untuk kita lakukan. Kemudian juga misalkan pendidikan kesehatan di zaman pandemi COVID-19 seperti ini, kita mengharuskan diri kita untuk tetap sehat, tetap bugar kayak gitu. Kemudian misalkan pendidikan-pendidikan yang lainnya, pendidikan olahraga misalkan, atau pendidikan literasi bahkan dari aku pribadi gitu. Jadi memang banyak banget ranah dunia pendidikan yang bisa teman-teman jangkau, dan teman-teman harus aware sama itu, karena masing-masing dari kita, kemudian misalkan anak-anak Indonesia, kemudian juga remaja-remaja generasi milenial atau Gen Z atau Gen Alpha dan generasi-generasi selanjutnya, itu kami atau kita semua itu memiliki hak yang sama untuk memiliki pendidikan. Dan pendidikan itu nggak cuma sebatas sekecil di sekolah aja loh teman-teman. Kita bisa mendapatkan pendidikan dari hal-hal atau lingkup-lingkup yang lebih besar. Dan kalau misalkan dari aku pribadi, ini menjadi tugas kita bersama. Jadi nggak cuma tugas dari pemerintah aja, atau nggak cuma tugas dari guru-guru aja, atau tugas-tugas pegiat literasi aja, tapi ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa bersinergi, untuk bisa aware sama diri kita sendiri. Oh, aku nih harus mendapatkan pendidikan. Oh, misalkan aku mulai dengan masuk organisasi mana, atau mulai dengan aku nulis buku, atau mulai aku dengan bikin live Instagram bareng sama temen, mulai aja dulu dari belajar yang tekun di sekolah gitu ya, kemudian memperhatikan guru on cam ketika misalkan guru sedang menjelaskan kayak gitu. Jadi banyak banget nih hal-hal yang bisa teman-teman lakukan untuk bisa meningkatkan awareness teman-teman terhadap dengan pendidikan di Indonesia itu sendiri, karena pendidikan Indonesia ini akan maju kalau misalkan anak-anaknya mau maju juga. Jadi kita juga harus bersinergi bersama-sama agar pendidikan di Indonesia ini akan semakin maju, terutama dengan budaya literasinya itu sendiri. Mungkin dari aku seperti itu, Kak. Wow, sangat keren. Jadi benar kolaborasi. Jadi nggak hanya di ranah yang pemerintah saja, antara pemerintah, sekolah, dan guru, tapi kita sebagai siswa, sebagai masyarakat ya, khususnya orang tua dan lingkup di luar sekolah gitu, itu harus kerjasama supaya nanti tujuan yang ingin capai dari pendidikan yang tertulis di undang-undang kita gitu ya, itu bisa tercapai ketika kita berkolaborasi secara sinergis antara sekolah, antara masyarakat, siswa, orang tua, dan ke level atas, yaitu pemerintah. Oke, terima kasih Faya untuk waktunya. Sharing session kali ini tuh menarik banget gitu ya, karena ngelihat background Faya yang masih usia belia gitu ya, masih SMA, tapi semangatnya udah bisa setara sama teman-teman yang lulus S1, bahkan juga lulusan S2 gitu. Karena kita punya visi, ya manusia itu akan terlihat hidup ketika dia punya tujuan gitu. Ketika ada sebuah keinginan yang ingin dicapai. Jadi dia akan terlihat, wah ini manusia yang punya semangat gitu. Beda ketika kita ngeliat orang yang ya jalan aja hidupnya gitu, tidak ada tujuan, tidak ada ambisi, kan beda banget. Oke, terima kasih Faya atas waktunya. Sekali lagi selamat ulang tahunnya ya yang kemarin. Semoga usianya bertambah. Terima kasih. Jadi berkah, dan juga apa yang cita-citanya tadi juga bisa tercapai gitu. Dan pastinya kita di elaborasi bahkan selalu support hal-hal yang berbau pendidikan ya gitu, tidak hanya untuk beasiswa dan lain-lain, tapi kita juga turut support dengan pengembangan anak-anak gitu, karena kita sekarang lagi proses menjaring anak-anak yang ada di seluruh Indonesia itu yang berprestasi. Mungkin dia butuh support, mungkin dia butuh lingkungan untuk berkembang, kita bantu biasanya seperti itu. Tapi kita sudah dulu untuk hari ini teman-teman. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini supaya teman-teman yang di luar sana tahu keberadaan sebuah media yang bisa kita manfaatkan untuk secara bersama-sama dalam mensupport untuk kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia. Oke, akhir kata dari saya, sehat-sehat selalu, jaga kondisinya karena kita masih dalam kondisi mau bersahabat, bukan sudah bersahabat ya, mau bersahabat dengan yang namanya virus COVID-19. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan kita sekitar juga, kalau keluar pakai masker dan lain-lain. Oke, itu saja teman-teman. Terima kasih juga Pak ya yang sudah hadir. Oke, kita cukupi dulu teman-teman untuk sesi kali ini. Bye-bye teman-teman semua.